Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, di video kali ini saya akan paranormal experience. Nah, jadi paranormal experience kali ini adalah real pengalaman saya sewaktu saya pertama kalinya mendaki gunung gitu, pada saat umur 17 tahun ya, kelas 3 SMA gitu. Jadi pengalaman ini benar-benar saya rasakan. Dan mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian yang merasakan hal demikian gitu. Tapi sebelum saya lanjut bercerita, bantu saya dulu dong untuk klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa aktifin loncengnya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oke, jadi sekarang waktunya kita serius. Tapi apa ya, jangan tegang juga gitu. Jadi pada saat itu umur 17 tahun, kelas 3 SMA, saya memiliki sahabat. Sahabat saya ini lumayan sering melakukan kegiatan di luar daerah gitu, atau dia selalu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alam. Nah, kebetulan pada saat itu setelah dari ujian nasional, saya ditawarkan untuk mengikuti mereka melakukan sebuah kegiatan yang tidak pernah saya lakukan gitu. Mungkin mereka sudah tahu bahwa saya memang tidak pernah mendaki gitu. Nah, jadi pada saat itu saya berempat, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Kami berempat ini sepakat pada siang jam 2 siang pada saat itu sepakat untuk melakukan pendakian di malam hari gitu. Kita memilih gunung yang lebih dekat dari tempat tinggalnya kami gitu. Nah, jadi semua sudah fix gitu kan. Kita sudah rampungkan bahwa kita akan melakukan pendakian malam ini. Dan pada jam 2 siang itu kami juga bergegas pulang untuk bersiap-siap persiapan apa saja yang ingin kita bawa naik gunung. Ini adalah pengalaman pertamanya saya. Dan pada saat itu tibalah kami melakukan perjalanan dari tempat saya tinggal ke arena pergunungan itu. Nah, kurang lebih sekitaran 4-5 jam kami sudah sampai di tempat parkiran atau kita istirahat dulu. Nah, jadi pada saat itu kami istirahat sejenak dan saat itu sudah pukul jam 10 malam. Nah, awalnya saya ragu untuk melakukan pendakian jam 10 malam tersebut. Tapi saya melihat sekeliling saya, ternyata masih banyak orang yang baru mau naik juga gitu. Ketika sudah melakukan registrasi, maka saya langsung naik ke gunung tersebut. Nah, pada saat saya melakukan pendakian di gunung tersebut, awalnya itu memang saya merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Karena ya ini adalah pengalaman pertama saya. Saya memang harus bahasanya beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu, karena memang saya tidak pernah melakukan hal itu. Nah, jadi saya berusaha untuk mencoba nyaman, relax dengan membawa ransel di punggung saya, kemudian sambil memegang air minum. Nah, setelah saya jalan ingin memulai lanjut ke pos berikutnya, pada saat itu ada satu anjing yang dia itu berada di tengah jalan. Kemudian dia gonggong dengan gonggongan yang sangat keras menurut saya pada saat itu. Ya, tapi saya sedikit memang agak fobia dengan anjing. Jadi pada saat itu saya katakan dengan teman saya bahwa saya takut dengan anjing itu gitu. Dan teman saya bilang, "Tidak apa-apa karena memang anjing itu katanya selalu berada di situ." Gitu. Tapi dia juga sempat bilang, "Kenapa anjing ini gonggongannya sudah terlalu keras?" Gitu. Tapi ya kita positive thinking aja, mungkin saja karena sudah malam dan sudah terlalu larut malam sehingga mungkin ya anjing bergonggong semaunya mereka gitu dengan suara yang kerasnya itu. Nah, kami mulai menelusuri perjalanan mendaki gunung. Nah, pada saat pertama mendaki gunung, ternyata teman saya sedikit lupa dengan jalan yang seharusnya kami lewati gitu. Yang pada saat itu orang berjalan ke arah kiri. Entah kenapa teman saya mengambil jalan yang kanan. Ya, saya tidak tahu apakah teman saya itu mengingat memang ada jalan yang sebelah kanan atau seperti apa gitu. Tapi saya tetap mengikuti alur yang ada. Saya mengikuti belok sebelah kanan dan ternyata jalan pada saat itu adalah jalan buntu gitu. Yang ada hanya hutan-hutan besar dan jalan yang
masih bahasanya awal-awal itu tidak ada gitu. Jadi kami berputar arah, dan ketika kita berputar arah, kami bertemu kembali dengan anjing yang sama, dengan gonggongannya yang lebih keras lagi. Tapi kita menghiraukan anjing tersebut dan kita tetap melakukan perjalanan pada saat itu. Nah, setelah kita melakukan perjalanan tersebut, sesampai kita di pos pertama, kami melakukan relax, dalam artian kami istirahat sejenak gitu, karena kami merasa bahwa ya apalagi saya yang dibawa masih sedikit agak capek gitu pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah mungkin kurang lebih 10 menit kita istirahat, kami melanjutkan perjalanan tersebut gitu. Kami melakukan perjalanan tersebut. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita melanjutkan, kami sudah melewati pos 1 dan pos 2. Yang pada saat kita mau mengambil pos 3, ternyata yang awalnya di pos pertama dan pos kedua itu awalnya kita bareng-barengan dengan orang-orang. Nyatanya pas di pos 3 kami bahasanya apa ya? Bukan kehilangan jejak, tapi ya kita agak sedikit tertinggal gitu. Nah, jadi saya hanya berempat pada saat itu di perjalanan menuju ke pos 3. Nah, sesampai di pos 3, ya alhamdulillah kami tetap mendapatkan banyak orang lagi. Dan bahasanya apa ya, kami baru sampai di pos 3, tapi ternyata orang yang berada di pos 3 itu mungkin sudah merasa lebih baik lagi, sehingga dia melanjutkan perjalanannya. Nah, ketika mereka melanjutkan perjalanannya, saya berempat berada di pos 3 sambil duduk-duduk dulu, istirahat, minum-minum, menikmati nuansa malam pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya kami jalan mengikuti perjalanan lagi. Nah, pada saat sampai di pos 5, saya sudah merasa tidak enak pada saat itu. Karena kenapa? Karena pada saat itu memang benar-benar real kami cuma berempat. Dan mungkin saja mereka-mereka yang kami temui di pos 3, pos 2, dan pos 1 itu mereka sudah lebih jauh di depan daripada kita gitu. Nah, pada saat itu di pos 5 ada salah satu orang yang mengarahkan kami bahwa katanya lewat sini jalannya. Ya, awalnya teman saya mengatakan, "Oh iya Kak, silakan jalan duluan," gitu kan. Dalam artian karena kami juga mau istirahat pada saat itu di pos 5 lagi, karena jujur saja memang kami membawa 2 cewek juga kan, jadi kita juga perlu istirahat sejenak karena jangan sampai kita kewalahan. Dia menunggu kami dan kami juga tidak merasa enak karena dia menunggu kami. Jadi ya mungkin baru sekitar 5 menit kami istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Nah, setelah mereka tuntun kami jalan, ternyata jalan yang kami tempuh itu adalah jalan yang bahasanya apa ya, sedikit agak tersesat. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang pada saat itu teman saya sadar bahwa kenapa kita berada di arena ini. Dan katanya teman-teman saya bilang juga, yang 2 perempuan ini, dia bilang kayaknya jalannya ini salah gitu. Karena yang mereka ingat itu dia tidak mendapatkan hal seperti ini di pos 5 menuju ke pos 6. Tanpa basa-basi, teman saya bahasanya mungkin dia sudah mengerti dengan kondisi saat itu, dan mereka cepat putar haluan dan mencari jalan yang benar. Dan alhamdulillah pada saat itu di pos 5 menuju ke pos 6, alhamdulillah kami juga tetap sampai di pos 6 dengan selamat, walaupun ya kita mendapatkan hal seperti itu. Dan di perjalanan memang juga sedikit agak mainstream karena banyak hal yang tidak terduga, karena pada saat itu banyak hal yang bunyi-bunyi dengan nada yang kurang enak bahasanya gitu. Jadi ya jujur saja itu adalah pengalaman pertama yang sangat mengerikan menurut saya pada saat itu. Dan kemudian kami melanjutkan perjalanan, dan di perjalanan pada saat hampir kami sampai di tempat perkemahan, ada salah satu tempat yang membuat saya merasa sangat-sangat tidak nyaman, sehingga perasaan saya sangat tidak nyaman pada saat itu. Dan saya cuma bercerita ke satu teman saya yang perempuan, karena kebetulan pada saat jalan saya memang berada paling belakang gitu. Nah, saya bilang bahwa saya merasa tidak nyaman gitu dengan arena seperti ini. Nah, teman saya bilang ya udah kita berdampingan saja, karena dia juga merasa hal tidak wajar pada saat itu. Nah, ketika saya jalan berdampingan,
rupanya di tengah-tengah jalan, jujur, kami mendapatkan hal yang tidak terduga lagi. Jujur saya sangat merinding karena pada saat itu memang kami melihat something yang berada di depannya kami. Tapi saya dengan teman saya perempuan ini hanya berdua lihat karena bahasanya adalah kami juga sedikit takut karena hanya berempat pada saat itu, dan teman kami 2 orang, cewek 1 dan cowok 1 yang berada di depan ini, dia tidak ngeh dengan kondisi kami yang berada di belakang. Dan memang banyak hal yang tidak terduga, seperti bunyinya suara pohon yang suaranya itu berbeda dari suara-suara yang sebelumnya, kemudian suara gonggongan anjing yang saya kurang tahu asal-usulnya dari mana, kemudian suara jejak kaki, kemudian ada orang yang mengajak kami untuk dituntun jalannya ke arah sini, ternyata itu salah, kemudian pokoknya banyak hal di luar dari dugaan saya pada saat itu. Dan jujur saja, itu mungkin pengalaman yang sangat saya tidak bakalan lupakan. Dan mungkin itu paranormal experience saya sewaktu saya berumur 17 tahun, kelas 3 SMA, dan itu adalah pertama kalinya saya melakukan mendaki gunung. Jadi mungkin cukup itu paranormal experience saya, mungkin sedikit tidak menarik, tapi ya jujur saja mungkin ada dari teman-teman sekalian yang merasakan hal seperti ini. Karena jujur saja memang kalau kita mendaki gunung pasti ada hal yang sesuatu tidak mengenakan kita dapatkan. Cukup mungkin itu dari saya, terima kasih. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman sekalian yang pernah mendaki gunung dan mendapatkan hal-hal yang sama yang seperti yang saya dapatkan pada saat mendaki gunung. Silahkan komentar di bawah. Dan mungkin cukup itu ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.